Shalom, keluarga besar GBI Shalom SIC Denpasar. Tahun 2022 kita mendapat tema The Year of Discipleship. Kita artikan tahun pemuridan. Mari ikuti kegerakan Allah, dimuridkan, memenangkan jiwa dan memuridkan mereka. Mari ikuti spiritual journey kita. Pengajaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh para hamba Tuhan yang diurapi. The Year of Discipleship. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, inilah pengumuman kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan. Ibadah raya minggu depan akan dilaksanakan secara online pada pukul 8 pagi dan akan ditayangkan secara live streaming di channel YouTube GBI Shalom Denpasar. Informasi kompak, informasi nomor rekening gereja, dan informasi jemaat yang berulang tahun bisa Bapak Ibu Saudara temukan di Warta Jemaat Digital. Pelayanan kepada jemaat tetap akan berjalan semaksimal mungkin. Untuk nomor telepon sekretariat gereja bisa Bapak Ibu Saudara temukan di Warta Jemaat Digital. Demikian pengumuman gereja selama sepekan ke depan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya yang dikasihi Tuhan? Pagi hari ini kita boleh tetap bersukacita karena sukacita kita adalah sukacita karena Tuhan. Amin. Meskipun dalam kondisi saat ini kita dibilang masuk gelombang 3, bila kuasa Tuhan sempurna melingkupi kita, memberikan kita sukacita, dan jangan lupa tetap berjaga. Mari kita akan berdoa bersama-sama dan kita boleh menerima lawatan Tuhan pagi hari ini juga. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hari ini ya Bapak, untuk kasih setiamu yang menyertai kami senantiasa. Sampai hari ini kami boleh ada dalam perlindungan Tuhan semua karena kasih karuniamu. Apapun keadaannya Tuhan, kami boleh tetap mengucap syukur dan bersukacita. Karena kami tahu Tuhan sukacita karena adalah karena Engkau Tuhan. Terpujilah nama Bapa. Kami akan mulai ibadah pagi hari ini Tuhan bersama-sama Tuhan dengan Bapak Ibu Saudara semuanya Tuhan. Dengan ucapan syukur, dengan sukacita kami boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau. Mempermuliakan namamu, menyenangkan hatimu ya Bapak. Dan setiap kami dimanapun kami berada, di rumah-rumah juga, kami boleh mengalami lawatanmu dan berkatmu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, bila yang terbaik kami boleh berikan bagi Engkau. Terpujilah namamu. Demi Kristus Yesus kami sudah berucap syukur. Kami mau bersuka cita hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan dan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kami mau mendekatkan diri kami lebih lagi kepada Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kami, damai sejahtera-Mu, kasih-Mu yang luar biasa dicurahkan dan dilimpahkan bagi setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau aku cari damai, hanya aku temukan di dalam Engkau Tuhan. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai,
dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai. walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan lagi, bersama Dia. Hatiku damai. Walau dalam lembah kekelaman, Bersama Dia hatiku tenang. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Biar musik tetap mengalunkan pujianmu, bawa hati kita lebih mendekat kepada Dia. Oh Yesus, sungguh kami mau percaya hanya kepada Engkau Tuhan. Di dalam lembah kekelaman sekalipun, di dalam lembah air mata sekalipun, ketika kami dalam kekhawatiran, ketika situasi tidak menentu, kami mau berkatakan kepada kami tidak takut, sebab Engkau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Kamu kuatkan iman kami, kami teguhkan hati kami bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tidak takut. Yesus, pegang kuat tangan kami, tuntun setiap langkah hidup kami. Glory, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara percaya bahwa hanya Yesuslah jawaban, hanya Yesus jawaban. Mari engkau menjawab dalam hatimu, katakan lebih keras lagi dengan perkataanmu. Hanya Yesuslah jawaban dalam hidupku Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Hanya Engkau jawaban. Terima kasih Yesus. Orang-orang bingung mencari jawaban,
kami mau menyatakan diri kami sebagai murid-murid. Kami mau terus berjalan menyenangkan hati-Mu. Ku mau terus berjalan sesuai firman, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Mau terus berjalan sesuai
murid Tuhan, sebagai hambanya yang setia, kita sudah menerima kuasa dari Dia. Amin. Amin. Haleluya. Kita sudah ditebus oleh kuasa darahnya. Kita sudah menerima kuasa anak domba. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Mari berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari bangkit berdiri bersama-sama, berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Kami bawa di setiap langkah, dimanapun kami berdiri, Dimanapun kami berdiri, dimanapun kami kan pergi, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kami telah terima kuasa darah anak domba. Haleluya. Haleluya. Kami mau setia mengiring-Mu Tuhan Yesus. Kami nyatakan dalam pujian ini, mengikut Yesus. Haleluya, mari kita tepuk tangan bersama-sama. Mengikut Yesus adalah suatu keputusan. Mari kita putuskan secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus,
keputusanku. ku naikkan. Walau sendiri ku ikut Yesus, ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak gentar, ku tak gentar. Ku ikut sampai Sampai ku lihat Yesus. ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku naikkan, ku naikkan. Mengikut Yesus itu keputusanku. Ikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku tetap. Walau sendiri Ku ikut Yesus, walau sendiri. Katakan, ku naikkan, ku ikut sampai lihat Yesus. sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku tak gentar, ku tak gentar, tak ingkar, Naikkan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. ku naikkan. Ku tak ingkar. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya, darahnya kuasa, darahnya amat kuasa. Sucikan Amin. Terima kasih Tuhan. dari dosa, Engkau yang melepaskan lepaskan segala susah kami. segala susah. Darahnya tebus saya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah memasuki bulan ketiga, yaitu bulan Maret di tahun 2022 ini. Sebentar kita akan belajar firman Tuhan dengan judul khotbah pada minggu pertama ini, menjadi dewasa, atau lebih lengkapnya adalah sudah waktunya menjadi dewasa. Oh ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nanti setelah khotbah ini atau setelah kita mendengarkan pengajaran firman Tuhan, kita akan langsung menyambung bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Silakan Bapak Ibu Saudara mempersiapkan roti tawar atau biskuit tawar kalau ada air anggur atau air pengganti. Kalau sampai tidak bisa, air putih pun boleh. Siapkan Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Sementara kita belajar firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan berkati pemberitaan firman-Mu, supaya kami semua yang belajar firman Tuhan bukan hanya mengerti, tetapi terbangun semangat, kerinduan, antusias kami untuk kami boleh jadi pelaku firman, khususnya dalam hal kedewasaan rohani. Urapi hamba-Mu dan berkati semua sarana yang digunakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mendapati suatu kendala di dalam mengajak jemaat di kota Korintus untuk berperilaku dewasa, untuk berperilaku sesuai dengan firman Tuhan. Kendalanya di mana? Kendalanya adalah karena Rasul Paulus menghadapi
jemaat di kota Korintus yang belum dewasa. Mereka adalah Kristen kanak-kanak, Kristen yang duniawi, yang kerjanya hanya menghakimi dan berselisih. Inilah catatan sebagai ayat pendahuluan pada khotbah minggu pertama ini. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Allah. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Belum dewasa dalam Kristus itu disamakan dengan manusia duniawi, bukan manusia rohani. Ayat 2, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ayat 3, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu, lewat nasihat ayat yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa mereka adalah Kristen yang duniawi, Kristen yang belum dewasa, Kristen yang kanak-kanak, Kristen yang tidak bertumbuh, maka kita belajar dari firman Tuhan atau ayat yang kita baca ini, kita harus mengejar, kita harus segera bangkit. Untuk apa? Untuk menjadi dewasa secara rohani. Bukankah jika kita ditinjau dari sudut waktu di dalam kekristenan, banyak di antara kita yang sudah seharusnya dewasa secara rohani. Kita tidak mau terus menjadi Kristen yang kanak-kanak, yang disebut Kristen duniawi, yang disebut Kristen yang tidak bisa menerima makanan-makanan seperti orang dewasa makan. Kristen kanak-kanak yang mudah sekali jatuh dalam dosa, menghakimi, berselisih seperti jemaat di kota Korintus. Kita tidak mau menjadi Kristen seperti itu, bukan? Nah, Bapak Ibu sekalian, apa kata Alkitab tentang dewasa secara rohani dalam hubungannya dengan subtema bulan Maret ini, yaitu memuridkan? Mari kita pelajari lebih jauh. Buka nats utama kita, Ibrani 5. Ibrani pasal 5, ya, ayat 11 sampai dengan ayat 14. Ibrani pasal yang ke-5, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian firman Allah. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Perhatikan, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran karena dia masih kanak-kanak, karena dia masih anak-anak, karena dia belum dewasa, dia masih membutuhkan susu. Maka secara rohani dia sulit, tidak bisa memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Lalu ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Melalui ayat ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan pesan Tuhan dengan 3 pokok pikiran. Yang pertama, kita akan mempelajari Kristen kanak-kanak dan Kristen dewasa. Lalu pokok pemikiran atau pokok bahasan kedua, kita akan belajar bagaimana kita mulai memuridkan orang lain. Dan pokok pikiran atau pokok bahasan yang ketiga, apa yang kita lakukan dalam memuridkan.
Nah, Bapak Ibu sekalian, karena waktu ya, kita tidak bisa terlalu panjang, maka pokok bahasan kedua dan ketiga saya akan bahas minggu depan. Jadi khotbah hari ini bersambung dengan minggu depan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas pokok bahasan atau pokok pemikiran yang pertama dalam kaitannya dengan dewasa dan memuridkan. Bapak Ibu sekalian, Kristen kanak-kanak dan Kristen dewasa, ini bagian yang pertama. Beda sekali Bapak Ibu sekalian, ya, karakter, respon, kesungguhan, kesetiaan Kristen yang sudah dewasa dengan Kristen yang masih kanak-kanak sangat berbeda. Saya akan mulai mendalami Kristen kanak-kanak. Bapak Ibu sekalian, Kristen kanak-kanak adalah Kristen yang kerohaniannya seperti anak kecil. Tandanya masih memerlukan makanan yang mudah dicerna, makanan lunak. Seperti apa makanan anak kecil itu? Yaitu makanan yang lembek, yang relatif jauh lebih mudah dicerna. Misalnya susu, bubur ya, biskuit yang lunak atau biskuit yang lembek. Itu makanan anak kecil. Makanan lunak, makanan lembek atau makanan yang relatif mudah dicerna itu sama dengan pengajaran dasar kekristenan. Kalau itu diartikan dalam pengertian rohani, ya. Anak kecil yang masih memerlukan susu, makanan lunak, makanan lembek, biskuit yang lembek, itu sama dengan orang Kristen yang masih butuh pengajaran dasar kekristenan. Apa itu pengajaran dasar kekristenan? Keselamatan, kepastian keselamatan, pertobatan, pengakuan dosa, ibadah, dan hal-hal yang serupa. Yang kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara sudah pernah ikut kelas Saya Pengikut Yesus, itulah pelajaran-pelajaran dasar dari pelajaran 1 sampai dengan pelajaran 14. Bapak Ibu sekalian, kerohanian kanak-kanak, Kristen kanak-kanak, itu adalah Kristen yang lamban dalam merespon. Tadi dalam nats utama kita menemukan narasi itu. Lamban dalam merespon firman. Kristen kanak-kanak belum bisa menjadi pengajar. Pandangan hidupnya, prinsip hidupnya duniawi. Mudah sekali menghakimi, mudah sekali menyimpan sakit hati, mudah sekali tersakiti. Ini ciri-ciri Kristen kanak-kanak. Kristen kanak-kanak enggan, bahkan tidak paham mengenai pertumbuhan rohani. Ya, karena lamban, karena tidak dapat mencerna makanan-makanan rohani yang dewasa. Mereka adalah Kristen yang masih kanak-kanak dalam kerohanian. Kristen kanak-kanak hanya suka makanan rohani, firman, pengajaran yang enak di telinganya, di dagingnya, di perasaannya. Dia tidak memberi makan terhadap rohnya. Dia tidak memberi makan rohnya. Dia lebih suka memberi makan telinganya, perasaannya. Karena inilah ciri Kristen kanak-kanak. Tidak dapat dipungkiri Bapak Ibu sekalian. Dan Kristen kanak-kanak Bapak Ibu, akar kerohaniannya dangkal dan mudah diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang beragam. Ini tentang Kristen kanak-kanak. Sekarang kita bahas Kristen dewasa. Bapak Ibu sekalian, Kristen yang dewasa adalah Kristen yang kerohaniannya ya sudah bisa makan makanan rohani yang lebih keras, mau terus belajar, mau dimuridkan dan punya hati memuridkan orang lain. Paham tentang pertumbuhan rohani ya. Makanan orang dewasa itu seperti apa? Kacang-kacangan. Kalau dia makan buah tidak perlu dijus, langsung dimakan ya. Kalau dia butuh makanan, dia cari makanan yang lebih butuh upaya untuk mencerna dengan baik. Sayur tidak perlu di blender, dimakan dengan utuh gitu, dimakan sayur itu setelah dimasak. Nah Bapak Ibu sekalian, pengajaran keras yang dicari oleh orang Kristen dewasa itu apa? Pengajaran keras ini adalah pengajaran-pengajaran yang bukan sekedar prinsip-prinsip dasar iman Kristen. Contoh, pengajaran yang lebih keras, pengajaran yang diasuh atau dibutuhkan oleh Kristen yang dewasa adalah
Bagaimana dia belajar untuk melayani dengan penuh pengorbanan. Bagaimana dia terlibat dalam pelayanan misi dengan penuh pengorbanan. Bagaimana dia memperhatikan pekerjaan Tuhan dengan penuh pengorbanan. Bagaimana dia menjadi teladan. Bagaimana dia menjadi inspirasi bagi orang lain. Bahkan menjadi pengajar. Bapak Ibu sekalian, Kristen yang dewasa itu bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Dia sangat bisa selektif, bukan sekedar menerima pengajaran firman. Kerohanian yang dewasa itu paham akan pertumbuhan rohaninya. Sekali lagi saya ulangi, dia juga paham dan bisa menjadi pengajar. Dalam menghadapi berbagai pengajaran, Kristen dewasa ini akan sulit diombang-ambingkan dan akar kerohaniannya dalam. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita tahu bahwa sesungguhnya Alkitab, Tuhan menghendaki kita semua menjadi dewasa dalam kerohanian. Kita harus bisa menjadi pengajar. Jangan seperti jemaat di kota Korintus ataupun jemaat di Ibrani yang dari sudut waktu harusnya sudah jadi pengajar, tapi kenyataannya masih memerlukan susu dan masih anak kecil yang belum bisa mencerna makanan yang keras. Menjadi dewasa itu sama dengan mulai beranjak untuk punya tanggung jawab, mendidik, mulai memiliki tanggung jawab untuk memuridkan, mulai punya tanggung jawab menghasilkan anak-anak. Ada unsur reproduksi, menghasilkan anak-anak rohani. Tidak hanya dimuridkan, tidak hanya bergantung kepada mentornya, tapi dia juga menjadi mentor bagi orang lain, bagi anak-anak rohani, bagi adik-adik rohani di bawahnya. Orang-orang yang ingin dewasa adalah orang-orang yang selalu terdorong untuk bertumbuh. Orang-orang yang selalu ingin menjadi berkat bagi orang lain. Tidak terus menyedot berkat rohani dari orang lain, tapi dia bisa membagikan berkat rohani kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa kali disampaikan nasihat dalam surat-surat Rasul Paulus yang mendorong supaya orang-orang Kristen ini bertumbuh menjadi dewasa. Beberapa ayat, mari baca Efesus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 14. Efesus pasal yang keempat ayat 13 sampai dengan 14. Demikian bunyi firman Allah. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, ya, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya, Tuhan berharap kita tidak lagi anak-anak. Kita harus bertumbuh dewasa, memiliki tingkat iman yang lebih dewasa, lebih bertumbuh, mengenal Allah dengan benar. Ayat yang lain, Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Demikian bunyi firman Allah. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun. Jadi bukan hanya ada di dalam Kristus imannya, tapi dia juga dikatakan di situ berakar. Dan bukan hanya berakar, setelah akarnya masuk dalam tanah yang dalam, dia harus bertumbuh, dibangun di atasnya. Dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Kristen dewasa itu Kristen yang teguh imannya. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dia sanggup mengucap syukur dalam segala keadaan. Inilah dorongan-dorongan yang Paulus dipakai Tuhan untuk menyampaikan bahwa kekristenan ini harus dewasa. Ayat yang lain, Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Kolose pasal yang ketiga ayat 1 dan ayat 2. Demikian firman Allah. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, bukan yang di bawah, yang rohani, bukan yang duniawi. Yang di atas itu apa? Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi yang kita pikirkan, yang kita pelajari, yang kita cari adalah tentang hal-hal yang berkaitan dengan Kristus, tentang kerajaan Allah, tentang
kedaulatan Tuhan dalam hidup kita, tentang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita, harus mengarah ke sana. Lalu ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Memikirkan perkara-perkara bernilai kekal, memikirkan perkara-perkara yang bernilai rohani, memikirkan perkara-perkara yang memuliakan Tuhan, bukan kedagingan, keduniawian, dan hal-hal material yang sementara. Satu ayat lagi, Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25. Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25. Demikian firman Allah. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Marilah kita saling menasihati. Saling menasihati di dalamnya ada unsur apa, Bapak Ibu? Ada unsur ingin menjadi berkat, ingin menjadi teladan, ingin memuridkan, ingin melihat orang lain juga bertumbuh sebagaimana diri kita sendiri bertumbuh, dan semakin giat, bukannya semakin kendor ya. Kristen dewasa tidak akan mudah kendor. Kristen dewasa kalaupun dikecewakan dalam pelayanan, dalam gereja, dalam pergaulan kesehari-harian, dia tidak akan mudah kendor dalam semangatnya melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan pelayanan, melakukan ibadah. Bahkan dikatakan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kristen-Kristen yang dewasa, ayatnya sudah jelas. Orang-orang yang dewasa, orang-orang yang diharapkan menjadi Kristen dewasa adalah orang-orang yang giat beribadah, semakin giat melayani, bukannya kendor, dan ingin memberikan nasihat-nasihat firman, mengajar, memuridkan orang lain. Inilah Bapak Ibu korelasi, kaitan, hubungan antara dewasa secara kerohanian dengan subtema bulan Maret ini, memuridkan. Saya masuk pada bagian penutup. Pokok pikiran atau pokok bahasan kedua dan ketiga saya akan sambung minggu depan ya. Pokok bahasan yang kedua dan ketiga kita akan membahas minggu depan. Bagaimana kita mulai memuridkan. Lalu apa yang kita lakukan dalam pemuritan atau dalam proses memuridkan orang lain. Saya akan masuk pada bagian penutup dan kita sebentar langsung akan ikut perjamuan kudus. Bagian penutup Bapak Ibu, 1 Korintus 15 ayat 58. Satu ayat yang sangat terkenal, satu ayat yang sering kita dengar, tapi perlu kita baca lagi. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Demikian firman Allah. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saya suka dengan kata giatlah selalu, karena saya juga selalu ingin giat di dalam menggembalakan, giat di dalam melayani, giat di dalam menjalani panggilan saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan. Saudara juga harus giat sebagai pelayan-pelayan Tuhan di gereja, sebagai ketua-ketua departemen, sebagai ketua-ketua komisi, sebagai anggota departemen, sebagai anggota komisi, sebagai jemaat yang mendukung pelayanan, bahkan terlibat dalam pelayanan secara aktif. Sebab apa Bapak Ibu? Kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Senang sekali berkata, kita melayani yuk, kita melayani yuk, ayo kita bertumbuh, ayo kita masuk dalam proses pemuritan yuk. Mau nggak kamu dimuridkan? Ayo saya mau jadi teladan, saya mau jadi mentor kamu. Ini bukan berbicara tentang kita merasa lebih rohani, tetapi karena naluri Kristen dewasa memang terpanggil untuk jadi teladan, untuk jadi berkat. Dia tidak akan apatis. Dia tidak akan sekedar melihat orang lain. Dia tidak menjadi Kristen yang skeptis. Skeptis itu, alah sudah biarin aja lah, paling gini-gini aja. Enggak, dia punya antusias, dia punya semangat. Bapak Ibu perhatikan, berdirilah teguh, jangan goyah, kata ayat ini. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berdirilah teguh. Bapak Ibu Saudara, jangan goyah. Angin pengajaran macam-macam modelnya, ya. Proses dalam pelayanan, proses dalam gereja, proses dalam berjemaat, di kelompok sel, itu beragam modelnya. Jangan goyah, dan hendaklah engkau semakin giat, bukannya malah kendor. Yang sudah giat, semakin giat. Yang sudah giat, jangan kendor. Harus terus melayani Tuhan. Kita tahu bahwa persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia.
Kiranya firman pengajaran pada minggu pertama ini, yang nanti akan saya sambung pada minggu kedua, mendorong kita, membawa kita pada perenungan. Ya, sudah waktunya saya harus mengejar kedewasaan rohani. Ya, sudah waktunya saya bangkit. Tidak terus menjadi Kristen yang hanya nyaman secara daging, nyaman secara perasaan, ndak ambil bagian pelayanan, ndak ambil bagian dalam tanggung jawab di gereja, apalagi memuridkan orang lain. Enggak lah, enggak mau repot. Itu Kristen kanak-kanak. Kristen dewasa tidak demikian. Dan saya percaya Anda semua Kristen dewasa. Jika hari ini Anda belum pelayanan, mungkin karena Anda belum menemukan model pelayanan, bukan tidak mau. Saya percaya itu. Kalau hari ini saudara belum memuridkan, mungkin saudara belum tahu secara jelas bagaimana memuridkan itu, bagaimana memulainya. Bukan tidak mau, saya yakin itu. Saudara adalah Kristen-Kristen yang dewasa, pelayan-pelayan Tuhan yang dewasa, jemaat yang dewasa, jemaat yang mendukung pekerjaan Tuhan, jemaat yang mendukung gereja, jemaat yang saling mendukung satu sama lain di dalam kelompok sel. Mari kita tundukkan kepala sambil kita mempersiapkan roti dan air anggur perjamuan kudus pada hari ini. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, pengajaran yang disampaikan kepada kami, untuk kami menjadi dewasa. Sudah waktunya kami menjadi dewasa, dan kami mengerti ciri-ciri Kristen dewasa, juga mengerti ciri-ciri Kristen kanak-kanak. Kami mau dewasa, kami mau bertumbuh dewasa, kami mau menjadi Kristen yang dewasa, yang bisa mencerna makanan yang keras, suka belajar, suka menjadi berkat, suka menjadi teladan, dan siap menjadi teladan. Terima kasih Bapa, jamah hati kami, penuhi dengan firman-Mu. Bukan hanya setuju, tapi melakukan, mulai mengerjakan firman Tuhan, mulai mengerjakan kebenaran yang diajarkan kepada kami, mulai melakukan apa yang Tuhan mau, mulai mengambil satu keputusan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan menolong kami, Roh Kudus menolong kami, untuk kami terus mulai beranjak menjadi dewasa. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama bangkit berdiri. Di rumah Bapak Ibu sekalian ada roti dan air anggur atau air pengganti untuk perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita dan sama-sama minta berkat Tuhan. Tuhan berkati roti dan air anggur atau air pengganti perjamuan kudus yang kami pegang. Dimanapun umat-Mu mengikuti perjamuan kudus ini, kuduskan roti dan air anggur atau air pengganti yang kami pegang dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dan diberkati sebagaimana Tuhan memberkati, mengucapkan berkat terhadap roti dan air anggur pada perjamuan malam terakhir sebelum Tuhan ditangkap dan disalibkan. Hamba minta akan berkat-Mu sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus atas alat-alat sakramen perjamuan kudus, yaitu roti dan air anggur atau air pengganti. Mari angkat roti di tangan kanan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Dia memberi pesan, makanlah, inilah tubuhku. Lakukan ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang adalah lambang tubuh Kristus di tangan kanan kita ini, Bapak Ibu, dipecah-pecahkan untuk menebus dosa kita. Yesus memberi hidupnya bagi orang lain. Yesus memberi hidupnya bagi kita. Maka sepatutnya kita meniru teladan Yesus. Kita pun memberi hidup kita bagi orang lain. Mari mulai memuridkan sesama kita, memuridkan jiwa-jiwa baru, menjangkau jiwa baru dengan mengingat pengorbanan Kristus. Bukankah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah satu persekutuan dengan tubuh Yesus? Haleluya. Dan sudah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Angkat cawan berisi air anggur atau air pengganti. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan mengambil cawan berisi air anggur, membagikan kepada para muridnya sambil berkata, minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru. Lakukan ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, air anggur atau air pengganti di gelas atau di cawan di tangan kanan kita
adalah lambang darah Yesus. Mari kita ikuti teladan Tuhan Yesus yang mau memberikan hidupnya bagi manusia, bagi kita orang berdosa. Hendaklah kita juga mulai memberi hidup, membagi hidup bagi orang-orang yang kita bisa muridkan, yang kita bisa bimbing, yang kita bisa mentor, sebagaimana Kristus telah memberi teladan. Yakinkah kita bahwa air anggur atau air pengganti di cawan di tangan kanan kita ini adalah satu persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Dan sudah diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur untuk kasih karunia. Mengucap syukur untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus. Juga kami terima mujizat kesembuhan ilahi. Bapak Ibu engkau yang sakit, taruh tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Dalam nama Yesus segala pergumulan sakit penyakit, aku perintahkan engkau keluar dari tubuhku. Sehat. Darah Yesus hancurkan segala sakit penyakit. Karena Alkitab katakan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sembuh. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk sakramen perjamuan kudus dan juga firman Tuhan yang telah kami dengar. Meteraikan dalam hidup kami dan kami jadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sudah diberkati dengan firman yang luar biasa. Dan tiba saatnya sebagai wujud terima kasih kita kepada Tuhan, kita akan membawa persembahan kita yang ada di gereja, bisa memasukkan dalam kotak persembahan yang sudah disediakan gereja. Dan Bapak Ibu yang di rumah bisa membawa persembahannya lewat scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu maupun di gadget Bapak Ibu semua. Mari kita bangkit berdiri semua, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur atas kemurahan Tuhan memberi dan membimbing kami terus supaya kami punya pengertian yang sungguh mengenai keselamatan kami. Tuhan, juga kami berdoa buat bangsa kami saat-saat ini Tuhan, walaupun mengalami gelombang ketiga bagi virus ini Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kemurahan Tuhan. Tuhan senantiasa menolong kami, Tuhan senantiasa memberi kami pengertian yang benar untuk menjaga diri kami masing-masing ya Tuhan. Biar Engkau tolong bangsa kami dari pusat sampai daerah Tuhan, mempunyai ketaatan yang sungguh, bersatu hati untuk menjaga kesehatan bangsa ini melalui diri kami mulai masing-masing Tuhan. Biar Engkau juga tolong bangsa kami, keamanan bangsa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau memberikan pertolongan-Mu yang sungguh-sungguh buat bangsa kami dan bagi aparat yang terkait Tuhan. Biar sungguh-sungguh juga melakukan tugas mereka buat keamanan bangsa kami, baik di pusat sampai daerah-daerah terpencil sekalipun ya Tuhan. Di pedalaman-pedalaman juga Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga membawa pemimpin bangsa kami dari Bapak Presiden dan seluruh jajarannya Tuhan sampai ke daerah-daerah yang terpencil sekalipun. Biar kami semua dan mereka semua Tuhan bersatu hati untuk menjaga bangsa ini, untuk memberi yang terbaik buat bangsa ini dan masyarakat yang ada ya Tuhan. Dan juga hamba berdoa buat Pulau Bali yang kami cintai di sini Tuhan. Biar Tuhan tolong dengan seluruh masyarakat yang ada dan aparat yang ada terkait Tuhan, memikirkan jalan keluar yang terbaik buat perekonomian di Pulau Bali kami Tuhan, di mana kami boleh hidup, berkeluarga dan beribadah. Biar Tuhan pakai kami juga dimanapun kami berada untuk berdoa dan memikirkan hal-hal yang baik buat pulau kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur atas kemurahan Tuhan buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah berdoa untuk persembahan dan kita sudah memberikan persembahan. Semua persembahan Bapak Ibu Saudara menyenangkan hati Tuhan. Mari pada waktunya sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita dan saya akan memimpin dalam doa syafaat.
dan menutup dengan doa berkat. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tuhan, pada kesempatan ibadah bersama pada minggu ini, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Tuhan upaya pemulihan ekonomi di dalam masa pandemi. Bahkan sebentar lagi direncanakan pandemi akan diubah menjadi endemi. Persiapkan kami semua, masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkati Presiden, jajaran para menteri, dan seluruh sampai dengan jajaran ke bawah ke daerah. Tuhan berkati secara khusus untuk Pulau Bali. Tuhan tolong supaya menjadi wilayah percontohan yang baik hasilnya. Sehingga ketika nanti tanggal 14 dimulainya perjalanan luar negeri yang tidak perlu dikarantina, tapi melalui berbagai proses pemeriksaan di bandara, Tuhan tolong supaya semua hal teknis ini berjalan dengan baik, tidak ada yang disalahgunakan. Terima kasih Bapa, berkati keamanan negara kami, berkati Tuhan sejahtera negara kami. Berdoa untuk saudara kami yang terkena bencana, Tuhan hiburkan mereka dan pakai kami juga untuk jadi berkat bagi mereka. Berdoa untuk perang Ukraina dan Rusia. Engkau mengasihi dua negara ini, Engkau mengasihi jiwa-jiwa di sana supaya terjadi pemulihan dan perdamaian. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah doa syafaat ini Tuhan menjadi berkat bagi bangsa kami, bagi dunia, khususnya bagi Rusia dan Ukraina yang sedang berperang. Terpujilah Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Sekarang kami akan memohon doa berkat. Dan sebelum kami memintanya, kami juga berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Berkati ulang tahun pernikahan, ulang tahun pribadi dengan berkat sejahtera tubuh, jiwa, dan roh, diberkati oleh Tuhan. Demikian juga kami bersyukur ya Tuhan untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian, baik yang sudah melayani secara online, dan beberapa bulan yang lalu hingga hari ini ibadah ini masih bisa dipakai untuk melayani sidang jemaatmu secara online. Tuhan berkati hamba-hambamu yang melayani di balik layar, berkati seluruh yang terlibat di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur. Kami juga berkata dengan iman, mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan katakan, dalam nama Yesus saya terima mujizat Tuhan, saya terima kesembuhan ilahi, saya terima kesehatan baru, segala sakit penyakit dihancurkan, tubuhku sehat. Aku percaya ada perkataan yang penuh kuasa, tubuhku kuperintahkan menjadi tubuh yang sehat, organ-organ tubuh yang sehat, dan saya terima itu dalam nama Yesus. Demikian juga pernikahan dan keluarga umatmu Tuhan semakin hari semakin dipulihkan, semakin harmonis. Relasi orang tua anak, relasi suami istri semakin indah, semakin harmonis, semakin dipulihkan. Dan kami mau katakan yes untuk pemulihan itu terjadi. Demikian juga Tuhan usaha dagang, toko, warung, pekerjaan, bisnis apapun yang berkenan di hadapan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Bahkan diberikan kreativitas, diberikan pekerjaan-pekerjaan baru, ditambah-tambahkan kepercayaan yang daripadamu. Berkati keuangan jemaatmu, berkati pekerjaan jemaatmu, berkati toko, warung, bisnis apapun yang dikerjakan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kami mengarahkan hati kami kepada Engkau ya Bapa yang baik, dan mohon berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Bapa yang baik, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan keselamatan yang pasti di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuat kuasa dan pertolongan dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sepanjang umur hidup kita, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Kita dipelihara, kita diberkati untuk jadi berkat. Terimalah berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat atas jiwamu limpah sempurna dengan meterai satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat Tuhan dan mengakhiri ibadah ini. Haleluya, bersama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.